Shalom. Hai Bapak Ibu semua yang di rumah, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Oke, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita akan masuk dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sudah Bapak Ibu semua? Saya akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Oke, kita lihat di sini dikatakan ayat yang pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita bukan dibenarkan karena kemampuan kita, karena kita hebat, karena kita bisa, karena kita kaya dan kita punya segala-galanya. Tidak, tetapi kita tidak bisa membeli kebaikan Tuhan, kita tidak bisa membeli kasih karunia Tuhan. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya, kasih karunia Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, di sini firman Allah berkata dalam Roma pasal 5 ayat 1 itu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Walaupun dia menghadapi tantangan, dia menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup, tapi dia percaya damai sejahtera Allah itu ada dalam hatinya. Itu sebabnya yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mengorbankan hidupnya, Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk apa? Menebus kita. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 53. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau ayat 4 dia berkata begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Apa penyakit kita? Dosa kita. Apa penyakit kita? Segala macam kejahatan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Di situ dikatakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kita kena dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, padahal Tuhan sendiri yang mau menebus kita. Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita. Dia mati karena pelanggaran kita, dia mati karena dosa kita, dia mati karena penyakit kita. Ya, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, dia memberikan segalanya untuk apa? Untuk menebus kita, sehingga kita punya hubungan dengan Bapa. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus ada dalam perjanjian lama, itu bercerita banyak tentang bagaimana seorang imam besar harus memperdamaikan, ya, harus memperdamaikan umatnya dengan Allah, harus memperdamaikan manusia dengan Allah. Tetapi pada zaman kasih karunia,
pada zaman Tuhan Yesus. Di situ kita diperdamaikan. Ya, Tuhan Yesus sendiri datang untuk apa? Untuk mati dan mengorbankan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Untuk kita semua. Supaya apa? Kita dipulihkan, kita diselamatkan, kita disembuhkan dari segala penyakit kita, dari segala kutuk apapun juga yang mengikat kita. Sebab apa? Kutuk itu telah dipatahkan di mana? Di atas kayu salib. Ya, hari ini kita merayakan kematian. Ya, Jumat Agung kita merayakan hari ini. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam Yesaya tadi, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Ya, bukan karena Tuhan mau, bukan karena, tapi dia harus datang untuk apa? Memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, memperdamaikan, membuat satu hubungan yang baik kembali antara kita dengan Allah. Jadi Tuhan sudah mati untuk kita. Ya, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Terus apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini? Apa kita hanya begini terus melakukan dosa, atau kita melakukan kejahatan, atau kita melakukan pelanggaran, atau terus hidup dalam penyakit kita? Padahal Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita. Tuhan telah memberikan kesembuhan buat kita. Apa kita terus mengeluh? Apa kita terus hidup dalam kebencian? Apa kita terus hidup dalam amarah? Apa kita terus hidup dalam segala hal yang buruk? Ya, kalau Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah menebus kita, berarti apa? Kita harus keluar dari sana. Kita harus keluar dari sana. Tidak bisa lagi kita tinggal dalam kehidupan yang lama. Tuhan telah memberikan satu kehidupan yang baru buat kita. Karena apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ini, di situ ayat 1 dalam Roma 5, di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, hari-hari ini yang jadi pertanyaan, apakah kita ada dalam damai sejahtera, atau kita hidup dalam tertekan, atau kita hidup dalam segala hal yang buruk? Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, kita bisa tahu kalau kita hidup dalam damai sejahtera berarti kita ada dalam iman bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Ya, sehingga kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Dan ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita dibuka, ya, ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Ya, jalan yang ditutup itu sudah terbuka, sehingga apa? Kita dapat bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Kita langsung berbicara dengan Tuhan. Kita langsung tidak lagi pakai perantara, karena perantara kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bukan lagi imam besar yang harus datang mempersembahkan korban. Tidak lagi, tapi itu sudah dirubah. Karena apa? Tuhan Yesus telah mati buat kita. Tuhan Yesus telah membuka jalan buat kita. Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, sehingga ada jalan yang masuk, ada jalan untuk kita menuju kepada Bapa. Tuhan memperdamaikan, Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, di sini dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Oleh karena iman kita, oleh karena percaya kita, oleh karena pengharapan kita.
Kita berharap, kita menantikan dengan tekun, kita menantikan dengan sabar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam kasih karunia, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita berdiri dalam apa? Dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, itu yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan ini. Kita memperhatikan ini baik-baik. Ya, kita memperhatikan ini baik-baik. Karena apa? Kita telah ditebus. Ya, Tuhan telah mati bagi kita. Berarti apa? Dia telah menebus kita dari segala kutuk hukuman dosa. Dan dia membawa kita untuk apa? Masuk lebih dalam, untuk lebih dekat dengan Bapa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Tuhan rindu ini terjadi. Hari demi hari kita semakin dipulihkan, kita semakin dipulihkan, kita semakin disempurnakan, sehingga kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan nanti. Nah, Tuhan rindu hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di situ, coba kita lihat dulu di dalam Efesus, dikatakan begini, Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita datang kepada Bapa tidak lagi melalui perantara, tetapi kita bisa datang, kita harus teriak Bapa. Kita datang dalam doa dan kita teriak Bapa, dan Tuhan ada di sini. Nah, ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita lihat lagi di situ ayat yang pasal 3 ayat 12 dari Efesus. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, perhatikan di situ. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi apa? Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Ya, Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan, kita sembuh, kita diselamatkan. Ya, Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan tidak mau kita ada dalam neraka. Tuhan tidak mau kita ada dalam penderitaan. Tuhan tidak mau kita ada dalam segala hal yang buruk. Tetapi Tuhan mau bawa kita keluar dari segala hal yang buruk. Supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya nanti ketika kita sudah meninggal dan kita ada di surga bersama dengan Tuhan, tetapi di bumi pun kita ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Tuhan mau supaya kita percaya. Tuhan mau supaya kita beriman kepadanya. Ya, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Tidak mengandalkan apapun juga. Tidak mengandalkan kekayaan kita. Tidak mengandalkan segala jerih lelaki. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Semua itu diberikan hanya karena apa? Kasih karunia. Ya, Tuhan memberikan itu dengan apa? Cuma-cuma. Hanya Tuhan minta supaya apa? Kita percaya saja. Berat nggak kira-kira? Tidak berat. Tidak berat. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini tidak berat. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Coba kita lihat dulu dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 1. Di situ dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Nah, kita tahu kenapa di situ dikatakan
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kita kuat karena apa? Firman yang memberikan kita kekuatan baru. Ya, kita kuat karena kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, berpersekutuan dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang berbicara bagi kita, Allah yang meneguhkan kita, Allah yang menguatkan kita. Jadi kalau kita ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan, berarti apa? Kita kuat bersama dengan Tuhan, kita teguh berdiri. Di situ dikatakan bahwa apa? Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Injil memberikan kita apa? Keteguhan hati. Kita berdiri kuat. Ya, tadi kita udah masuk. Ya, Tuhan membuka jalan buat kita untuk kita datang sama Tuhan. Ya, memberikan jalan kita langsung ketemu dengan Bapa. Kita tidak lagi pakai perantara, tetapi kita ketemu dengan Bapa. Di sini dikatakan bahwa kita teguh berdiri. Karena apa? Karena firman Tuhan. Ya, kalau bukan firman Tuhan kita tidak mampu. Kalau bukan firman Tuhan kita mau dapat kekuatan dari mana? Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita percaya, kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, rema Kristus. Ya. Jadi iman kita bertumbuh, iman kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Iman kita menjadi kuat. Iman kita tidak menjadi lemah. Iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Jadi oleh sebab itu kita tidak perlu kita takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, di sini dikatakan kita berdiri teguh dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di situ tadi dikatakan bahwa apa? Kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kita berdiri kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita teguh berdiri kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Roma pasal 5 ayat 2 tadi dikatakan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Nah, Tuhan mau kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi kita berharap sama Yesus Kristus Tuhan. Bukan kita berharap pada yang lain. Ya, bukan kita berharap pada yang lain. Di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, kalau dalam Ibrani, coba kita lihat dalam kitab Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Perhatikan di sini, rumahnya adalah kita dan Tuhan sendiri yang mengepalai rumah ini. Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang menuntun hidup kita. Kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, berarti apa? Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, bukan bersandar kepada hal yang lain. Ya, bukan bersandar pada kekayaan kita, bukan bersandar kepada kehebatan kita, bukan bersandar bahwa kita mampu dan kita bisa.
Tetapi mari kita bersandar sepenuhnya sama Tuhan, dan Tuhan mau kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Bukan hanya satu dua hal saja, tetapi segala hal kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di situ dikatakan rumahnya itu adalah kita. Ya, rumah itu adalah kita. Kita ini adalah baitnya Tuhan. Tempat berdiamnya Roh Allah dalam hati kita. Nah, kalau hati kita yang tidak benar, hati kita yang bermasalah, bagaimana Tuhan mau tinggal dalam hati kita? Tuhan tidak akan tinggal dalam hati kita. Yang hati kita, karena hati kita berikan karena kebencian, hati kita berikan karena amarah, hati kita berikan tidak mau mengampuni, dan dengan segala macam kejahatannya. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan bisa bertakhta dalam hati kita, bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Tuhan tidak akan tinggal dalam hati kita, Dia akan menyingkirkan apa? Hati kita berikan untuk yang lain. Ya, karena rumah kita ini tempat berdiamnya Roh Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Tuhan sendiri apa? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah. Tahu mengepalai rumah? Dia yang menjadi kepala di dalam rumah. Dia yang menjadi kepala di dalam setiap kehidupan kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia pimpin hidup kita. Dia menunjukkan segala yang terbaik untuk kita kerjakan hari demi hari. Nah, coba perhatikan di situ. Dan rumahnya itu ialah siapa? Saudara dan saya. Rumahnya itu adalah kita. Ya, rumah itu adalah kita. Nah, di sini jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan. Nah, kalau kita sampai pada akhirnya terus berpegang pada apa? Keteguhan iman, kepada kepercayaan kita dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, sampai akhirnya kita bertahan. Atau kita di tengah jalan kita tinggalkan Tuhan. Kita di tengah jalan kita membelok kepada yang lain. Berpaling kepada yang lain, tidak lagi berpaling kepada Kristus, tidak lagi mengandalkan Kristus sebagai pusat dari segala-segalanya, dan Dia tidak lagi mengepalai rumah kita. Karena apa? Kita menyepelekan Dia. Kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa jika kita sampai kepada akhirnya, berarti apa? Sampai pada akhirnya, sampai pada garis akhir kita. Tuhan mau supaya apa? Kita teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Berarti apa? Iman itu tidak boleh goyah. Iman itu terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh ada, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, jadi kita semua yang masih hidup pasti ya tidak luput dari masalah, tidak luput dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan mau kita sampai di tengah jalan, kita membelok atau kita bertanding sampai pada akhirnya. Ya, kalau dicontohkan sebagai pelari, ya, kalau pelari itu dia keluar dari jalur, dia ambil jalan pintas untuk dia masuk finish lebih dahulu. Kira-kira dia keluar sebagai pemenang atau juara? Tidak. Dia akan didiskualifikasi. Nah, jangan sampai kita didiskualifikasi. Karena apa? Kita potong jalan. Ya, kita potong jalan. Kita tidak berlari sesuai dengan aturan yang Tuhan mau.
kita tidak melangkah dalam iman sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan rindukan supaya apa? Kita bertanding sampai pada akhirnya melalui jalur yang benar. Jalur yang benar itu adalah firman Tuhan. Tahu firman Tuhan dan kerjakan firman Tuhan hari demi hari. Kalau Tuhan telah mati buat kita, Dia telah menebus kita dari segala hukum dosa. Yang seharusnya kita mati, yang seharusnya kita dihukum. Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati, kita hidup dan menikmati segala yang terbaik. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Nah, apa balasan kita? Kalau Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan mau supaya apa? Kita bertahan sampai pada akhir. Ya, Tuhan mau kita bertanding sampai pada akhirnya. Di sini dikatakan bahwa apa? Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang. Nah, teguh berpegang pada apa? Kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yaitu apa? Kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah. Selama ini kita udah bekerja dengan begitu rupa. Kita udah berjalan bersama dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita telah melihat mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, dan kita mengalami pembaharuan, kita mengalami pemulihan yang terjadi, dan Tuhan memberikan itu. Apakah kita karena satu dan lain hal dan kita meninggalkan Tuhan? Betapa sayang. Nah, itu betapa malamnya kita. Ya, betapa malamnya kita kalau kita meninggalkan itu. Ya, bukan masalah yang menguasai kita, tetapi kita yang harus berada di atas masalah. Ya, bukan masalah yang membuat kita sampai tidak berdaya, tetapi kita yang harus berdiri atas setiap masalah dan persoalan. Kita yang menyelesaikannya. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Kita bertindak dengan iman yang kuat. Ya, bertindak dengan iman yang teguh, bertindak dengan pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memberikan kemenangan. Dia telah mati. Ya, segala dosa kita itu dikuburkan bersama dengan Kristus. 2000 tahun yang lalu telah dipakukan di kayu salib segala kutuk dosa kita, sehingga apa? Kita dibenarkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Ya, kita disembuhkan. Bapak Ibu semua, kita semua disembuhkan. Yang seharusnya kita harus dihukum, tetapi kita tidak dihukum. Karena apa? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan menganggap sepi, jangan menganggap sepele kasih karunia Tuhan. Tetapi mari kasih karunia Tuhan yang kita kerjakan hari demi hari. Kita kerjakan terus menerus, ya. Nah, terus menerus kita mengejar kesempurnaan. Kita memang bukan manusia sempurna, ya. Kita memang bukan manusia sempurna, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengejar kesempurnaan. Ya, Tuhan mau supaya kita mengejar kesempurnaan. Sehingga apa? Kita menjadi, suatu saat kita akan menjadi sama seperti dengan Kristus. Kita ada bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Di situ dikatakan bahwa apa? Pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Berarti apa? Berarti apa? Tuhan akan memuliakan kita. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan dalam Roma 5 ayat 2 tadi dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan janji itu akan jadi nyata dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita setia sampai akhir, kalau kita tidak memotong jalan, ya, kalau kita tidak
bersama dengan Tuhan sampai pada akhir. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini kita merayakan Paskah bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah mati. Dia tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk menebus segala pelanggaran kita, untuk menebus segala sakit penyakit kita. Supaya apa? Kita sembuh. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa bermegah bersama dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, bukan tujuan manusia, tetapi itu tujuan daripada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan tidak mau kita ada bersama dengan iblis di dalam neraka, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika tiba waktunya, kita ada bersama dengan Tuhan. Berjuanglah sampai pada akhir, ya. Berjuanglah sampai pada akhir, bukan putus di tengah jalan. Karena satu dan lain hal kita tinggalkan Tuhan. Karena satu dan lain hal kita mulai mundur daripada Tuhan. Karena satu dan lain hal kita mulai mengabaikan Tuhan. Dan Roh Kudus tidak suka diabaikan, ya. Roh Kudus Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau Dia ada tinggal dalam hati kita. Di situ dikatakan bahwa apa? Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena kasih karunia. Jadi Tuhan mau supaya kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita ini yang harus kita kejar. Ya, ini yang harus kita kejar. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita kejar dan mendapatkan semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu Bapa. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus kami dari segala hukuman dosa yang seharusnya kita dihukum, tetapi Engkau mengorbankan dirimu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita melangkah dalam hal-hal yang tidak baik. Kita melangkah dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Dia mau supaya kita dipulihkan. Dia mau supaya kita disembuhkan. Oh, terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Oh, Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus, lawat kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, haleluya, glory bagi-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang memulihkan kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Kami boleh berdiri teguh di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan, dari segala kutuk sakit penyakit, dari segala apapun juga yang menyerang kami hari-hari ini. Karena Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mati bagi dosa kami Tuhan, bagi setiap pelanggaran kami Tuhan. Olehnya kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau Allah memberkati kami. Bapa yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Tuhan. Mari Tuhan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus perlengkapi kami dengan urapan wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus dan dengan urapan Allah kami menumpangkan tangan atas
cawan atas roti dan cawan pengucapan syukur ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah semua siapkan diri dengan baik. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah semua yang ada di rumah? Haleluya, haleluya. Ora pasata kira la masyarakat. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Kami dipulihkan Tuhan dengan persekutuan dengan tubuh. Kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan. Roh Allah bekerja dengan ajaib. Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami. Engkau mempersatukan kami dengan tubuh dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa, supaya kami dipulihkan, supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat cawan itu di atas kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
dahsyat, Allah yang luar biasa. Glory, Engkau Allah yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang melepaskan kami. Glory, haleluya, 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 oh, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami kuat di dalam Engkau. Oh, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami akan ada dalam kemuliaan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Dan kami tahu Engkau Allah yang berperang bagi kami, Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan juga hari ini ada perpuluhan. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan dari rumah, dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ya, ada persembahan, ada kolekte, ada yang lain, ada persembahan ucapan syukur. Ya, jadi Bapak Ibu mau kirim persembahan ucapan syukur boleh, tapi hari ini kita ada juga perpuluhan, membayar perpuluhan. Oke? Oke, mari kita angkat sama-sama setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala apapun juga Engkau telah patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Olehnya kami boleh diberkati dengan luar biasa. Bahkan kami membawa setiap perpuluhan kami Tuhan, kami menyetornya, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda
dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa, dan Engkau Allah sendiri yang telah pulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, ada pengumuman? Oh iya, semalam saya dikirim surat elektronik dari kantor BPD DKI Jakarta. Ada 2 rekan kita yang kemarin ikut ujian dan mereka telah lulus, yaitu ada Hosea, ada Tommy. Ujian pendeta pembantu, dan akan dilantik pada tanggal 27 dan 28 di sidang majelis daerah. Jadi selamat buat Hosea, selamat buat Tommy. Tuhan Yesus memberkati. Ada pekerjaan besar di depan. Ya, siapkan diri baik-baik dan kita akan maju bersama-sama menangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun kan? Oh, nanti hari Minggu saja. Iya. Ada pengumuman lain? Oh, tidak ada. Oh, hari Minggu sudah tidak ada perjamuan lagi. Dan hari Minggu ada yang mau bawa perpuluhan, silakan. Ya, kita ibadah seperti biasa hari Minggu dan live, ya. Oke? Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah pimpin kami dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga hari ini dalam ibadah Jumat Agung itu yang disertai dengan perjamuan kudus, Engkau sendiri telah memberkati kami dengan luar biasa. Engkau sendiri yang meneguhkan kami, Engkau sendiri yang memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami melangkah dengan iman dan kami percaya bahwa Engkau Allah, Tuhan dan Raja kami, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Dan biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga setiap kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bapak berkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Tommy dan juga Hosea Tuhan yang telah lulus dalam ujian dan verifikasi seluruh data-data yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan mereka siap untuk dilantik di sidang majelis daerah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapak berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pakai mereka semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada tanggung jawab yang besar di depan. Mari Tuhan sendiri Engkau ambil alih dan pimpin mereka. Engkau ada yang bertakhta di dalam hidup mereka. Dan kami percaya mereka ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Hari-hari ini kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin bangsa ini dalam setiap hari-hari yang ada di depan ini, sehingga bangsa ini semakin hari semakin luar biasa Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, karena Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemimpin dalam bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh komponen-komponen yang ada Tuhan, TNI, Polri, bahkan pejabat-pejabat yang ada. Kami serahkan semua dalam tangan, dari pusat sampai pada daerah-daerah terpencil. Bapa, berkati dengan ajaib Tuhan, mampukan mereka dalam menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan yang dibebankan pada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib.
Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati semua yang ada dalam program ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Bapa berkati, lawat kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, Tuhan berkati. Haleluya, selamat hari Minggu. Selamat Agung. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Sampai kita ketemu hari Minggu nanti. Oke?